Halo, selamat datang di SMP Negeri 3 Bintang Hilir dan selamat bergabung di kelas Bahasa Indonesia bersama saya Marsiana. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Sebelum ke materinya, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar yang harus kita capai setelah kita mempelajari materi ini. Yang pertama, KD 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek berupa sekolah, tempat wisata, dan atau tempat pentas seni daerah yang dibaca dan didengar. Selanjutnya 4.1 menentukan isi teks deskripsi tentang objek berupa sekolah, tempat wisata, dan atau tempat pentas seni daerah yang dibaca dan didengar. Apa itu teks deskripsi? Nah, dilihat dari kata deskripsi, kita sudah memiliki gambaran bahwa mendeskripsikan itu berarti kita menjabarkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu objek dengan jelas. Berarti teks deskripsi itu adalah teks yang menjabarkan atau memaparkan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang dapat merangsang panca indera sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan atau merasakan sendiri objek apa yang sedang dideskripsikan oleh penulis. Sampai di sini dipahami dulu ya pengertian dari teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi. Ya, tujuan teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah, memaparkan sesuatu sesuai dengan pandangan penulis. Misalnya, bertujuan menggambarkan, melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek berupa suasana, perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang sedang dideskripsikan oleh penulis dalam teks deskripsi tersebut. Sampai di sini dipahami ya? Ya baik, kita lanjut. Ciri-ciri teks deskripsi: melukiskan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, suasana tertentu atau tempat. Penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera, baik itu pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Kemudian memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, kepribadian secara rinci dan jelas. Kemudian banyak ditemukan kata-kata yang maknanya berupa kata sifat atau keadaan. Para pembaca dapat merasakan sendiri atau mengalami sendiri apa sih yang sedang dideskripsikan dalam teks deskripsi tersebut. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi di sini berarti kita memberikan pengenalan terlebih dahulu kepada pembaca mengenai objek yang akan kita deskripsikan. Kemudian selanjutnya deskripsi bagian, ini berarti kita sudah mulai masuk ke sub-sub bagian untuk memberikan penjelasan atau penjabaran mengenai objek yang akan kita deskripsikan atau yang akan kita jelaskan. Berarti di sini di deskripsi bagian kita sudah mengklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah simpulan atau kesan. Berarti simpulan itu adalah intisari dari sebuah teks. Berarti kalau dalam teks deskripsi, kesimpulan itu masuk ke gambaran secara umum. Kesan umum yang akan kita paparkan dalam teks itu kita ulangi kembali nih, kita buat menjadi sebuah kesimpulan. Sehingga ketika membaca bagian simpulannya, pembaca bisa merasakan atau sudah memahami apa sih isi dari teks deskripsi yang kita jabarkan atau yang kita tulis. Seperti itu. Sampai di sini dipahami dulu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang mari kita sama-sama
Identifikasi struktur teks deskripsi berikut. Nah, adik-adik semuanya silakan di-pause dulu videonya, kemudian dicermati, dibaca, diamati. Nah, ini adalah contoh identifikasi ya. Identifikasi itu berarti pengenalan. Apa yang dikenalkan di sini? Yang pertama itu adalah nama objeknya. Apa nama objeknya? Coba kita cari di teks. Nah, nama objeknya di sini adalah Tongkonan. Tongkonan itu apa? Itu rumah adat masyarakat Toraja. Kemudian lokasinya di mana? Ya, di Tanah Toraja. Kemudian gambaran umum objeknya. Tadi gambaran umumnya itu terdapat di mana, kemudian bentuk rumahnya itu bagaimana. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Nah, ini adalah deskripsi bagian. Kenapa ini dikatakan sebagai deskripsi bagian? Coba dibaca dengan teliti. Di sini dijelaskan bahan kayunya itu bagaimana, kemudian ukiran yang digunakan dalam rumah itu bentuknya bagaimana, bangunannya itu bagaimana, atapnya bagaimana. Ini sudah diklasifikasikan berdasarkan bagian-bagiannya. Jadi seperti itu, makanya teks ini dikatakan atau dikategorikan sebagai deskripsi bagian karena sudah masuk ke bagian yang lebih merinci. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir itu adalah penutup kesan umumnya. Nah, ini merupakan simpulannya ya. Tadi coba dibaca lagi dua teks sebelumnya, kemudian kamu bandingkan dengan yang bagian terakhir. Itu sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai arsitek yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, ini merupakan kesan umum. Jadi seperti itu ya. Gampang kan cara membuat teks deskripsi? Oke, selanjutnya ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. Ada 7 ciri-cirinya. Yang pertama kalimat perincian, kemudian yang kedua kalimat dengan serapan panca indera, yang ketiga kata berimbuhan, kata dasar KTSP, kemudian sinonim, kata depan, kata umum, kata khusus, kalimat bermajas. Nah, mungkin di SD kalian pernah mempelajari apa sih itu sinonim? Sinonim berarti persamaan kata. Kemudian kata depan. Kata depan itu apa? Kata depan adalah preposisi. Contohnya itu di, ke. Nah, itu masuk ke kata depan. Kemudian kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki makna luas atau umum maknanya. Misalnya contoh kata umum itu adalah bunga. Bunga itu kan masih bentuknya umum ya. Kemudian kata khusus. Nah, kata khusus kebalikan dari kata umum. Khusus berarti kata yang memiliki makna sempit atau maknanya khusus, satu saja maknanya. Contoh tadi dari kata bunga kita bisa ambil contoh khususnya itu berarti bunga mawar. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalimat bermajas. Apa sih kalimat bermajas? Ya, kalimat bermajas berarti kalimat yang menggunakan gaya bahasa. Majas itu kan gaya bahasa ya, misalnya entah di situ dia menggunakan majas hiperbola, personifikasi, simile, hiperbola, metafora, sinisme, kemudian ironi dan sebagainya. Nah, itu merupakan bentuk majas. Kalimat berisi penjelas terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Nah, itu namanya adalah kalimat penjelas atau kalimat perinci. Yaitu kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelas, uraian, atau berupa perincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Coba lihat contohnya di sini. Ibuku orang yang sangat baik. Ini kan kalimat utamanya ya, kalimat dasarnya. Kalimat penjelasnya itu bagaimana? Ya, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, itu kan merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama, ibuku orang yang sangat baik. Sampai di sini bisa dipahami ya adik-adik? Oke, kalau sudah paham kita lanjut lagi. Penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Nah, tadi kalau menggunakan serapan panca indera, apa itu panca indera? Bisa itu berupa pendengaran, penglihatan, kemudian perabaan, pengecapan, itu masuk ke panca indera ya.
Dalam teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat dirasakan. Coba nanti perhatikan di contoh-contoh teks deskripsi. Ini ada contohnya, pantai panjang dengan pasir putih. Nah, ini seolah-olah kita bisa melihat pantai itu panjang, kemudian pasirnya putih. Kita terbawa dalam suasana cerita yang dijabarkan oleh si penulis. Debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, ini kita seolah-olah mendengar nih suara gemercik air, kemudian yang terdapat dalam teks deskripsi yang ditulis oleh si penulis ini. Nah, itu yang masuk ke kategori menggunakan serapan panca indera. Bagaimana kata itu ditulis dengan sedemikian rupa sehingga kita bisa merasakan seolah-olah kita hadir dalam teks deskripsi tersebut. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Kata emosi adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Emosi itu bukan hanya tentang kemarahan ya, tapi emosi di sini adalah gejolak yang diungkapkan dengan sangat kuat. Misalnya kita terpesona, mempesona, begitu elok yang kita lihat, kemudian cerai-berai dan tabah, itu masuk ke contoh kata emosi yang kuat, diungkapkan dengan tekanan tertentu. Jadi seperti itu. Lanjut lagi, mengidentifikasi majas. Nah, majas merupakan kata kiasan yang berfungsi untuk meningkatkan kesan dan mempengaruhi pendengar ataupun pembaca dalam teks deskripsi. Tadi majas sudah Ibu jelaskan adalah gaya bahasa ya. Contoh di sini, angin lembut terasa mengelus kulit. Pernahkah angin mengelus kulit kamu? Kan tidak pernah ya. Nah, ini menggunakan majas personifikasi. Kemudian bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Adakah bukit yang bentuknya tangguh? Kan tidak ada. Ini hanya bahasa kiasan. Kemudian pohon itu tumbuh setinggi gunung. Ini hiperbola. Belum pernah kan melihat pohon tumbuh tingginya setinggi gunung? Jadi, hiperbola itu adalah majas yang terlalu melebih-lebihkan sesuatu. Baik, sampai di sini sudah dipahami. Jika ada yang belum paham, silakan komen di kolom komentar. Dan untuk mengetahui keaktifan adik-adik semuanya mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, silakan tinggalkan jejaknya dengan cara tulis namanya di kolom komentar, kemudian terima kasih, seperti itu ya, ketik terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan kalau tidak di kolom komentar bisa hubungi WA Ibu langsung. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Nanti akan kita bahas lagi mengenai teks deskripsi, karena teks deskripsi ini dibagi menjadi 3 atau 4 pertemuan. Ibu akhiri, selamat pagi.